Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triwahyuningsi dengan NPM 186410684. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang integral fungsi elementer dan integral garis pada bidang kompleks. Nah, baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu integral fungsi elementer. Dalam fungsi kompleks ada beberapa fungsi elementer, yaitu fungsi aljabar, fungsi rasional, fungsi trigonometri, dan inversnya, fungsi eksponen dan logaritma, fungsi hiperbolik dan inversnya. Nah, jadi berdasarkan pada fungsi real, maka dapat ditentukan integral dari fungsi kompleks tersebut, yaitu yang pertama, integral dari z pangkat n dz itu akan sama dengan z pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana untuk n-nya itu tidak sama dengan min 1. Kemudian yang kedua yaitu integral dari dz per z sama dengan ln z. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu integral dari e pangkat zd itu akan sama dengan e pangkat z. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat yaitu integral dari a pangkat z dz itu akan sama dengan a pangkat z per ln a. Nah, kemudian untuk fungsi trigonometrinya itu yaitu integral dari sin z dz itu akan sama dengan min cos z. Kemudian integral dari cos z dz itu akan sama dengan sin z. Selanjutnya untuk integral dari tan z dz itu akan sama dengan ln secant z, di mana itu juga akan sama dengan min ln cos z. Dan selanjutnya yaitu integral dari kotangen z dz itu akan sama dengan min ln cosecant z sama dengan ln sin z. Selanjutnya untuk integral secant z dz itu akan sama dengan ln dalam kurung secant z ditambah tan z. Nah, itu juga akan sama nilainya dengan ln dalam kurung tan z per 2 ditambah phi per 4. Selanjutnya, integral dari cosecant z dz itu akan sama dengan ln dalam kurung cosecant z kurang kotangen z, itu akan sama nilainya dengan ln tan z per 2. Nah, begitupun seterusnya, sangat banyak ya kan. Teman-teman bisa lihat rumus-rumus dari fungsi kompleksnya itu di layar PPT. Nah, jadi itulah tadi rumus-rumus dari fungsi kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang integral fungsi kompleks sebagai integral garis. Misalkan C adalah lintasan di bidang kompleks dan fungsi fz sama dengan uz ditambah i vz terdefinisi di lintasan C. Nah, ini akan ditentukan fz dz dan sifat-sifatnya. Selanjutnya, untuk definisi integral fungsi kompleks. Pendefinisian integral fungsi kompleks serupa dengan pendefinisian integral fungsi real, yaitu dengan mengganti selang pengintegralan oleh suatu lintasan. Misalkan, C adalah lintasan yang menghubungkan Z0 dan Z lainnya dan fz terdefinisi di C. Kemudian, maka integral fungsi fz sepanjang lintasan C ini dapat didefinisikan sebagai integral dari C fz dz itu sama dengan limit mikro mendekati 0, di mana sigmanya itu dari K sama dengan 1 sampai ke N, di mana F K delta ZK. Dengan mikro menyatakan panjang maksimum dari busur ZK dikurang dengan ZK kurang 1 dari partisi yang didefinisikan pada C.
yaitu Z0, Z1, Z2 sampai ke Zn. Nah, ini akan sama dengan Z lainnya. Dan K adalah sebagai bilangan kompleks yang terletak pada busur ZK dikurang ZK kurang 1. Nah, selanjutnya, jika limit tersebut ada, maka dikatakan FZ terintegralkan sepanjang lintasan pengintegralan C. Teorema berikut menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh FZ agar terintegralkan dan bagaimana cara menghitung nilai integralnya. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat integral garis pada suatu bidang kompleks. Misalkan K adalah sembarang konstanta kompleks, C ditambah K adalah lintasan yang terdiri dari dua kurva mulus C dan K. Dan FZ maupun GZ terintegralkan sepanjang kurva C dan K. Maka akan diperoleh yaitu yang pertama, integral K F Z dz dengan batas C itu akan sama dengan K integral dari F Z dz dengan batas C dengan K sama dengan konstanta kompleks. Kemudian yang kedua yaitu integral dari dalam kurung FZ ditambah GZ dz dengan batas C itu akan sama dengan integral dari FZ dz dengan batas C ditambah dengan integral dari GZ dz dengan batas C. Selanjutnya yang ketiga yaitu integral dari FZ dz dengan batas C ditambah K itu akan sama dengan integral dari FZ dz dengan batas C ditambah dengan integral dari FZ dz dengan batas K. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu integral dari FZ dz dengan batas min C itu akan sama dengan negatif integral dari FZ dz dengan batas C. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini, kita akan membahas contoh soal. Yang mana contoh soalnya itu, jika C adalah lingkaran berpusat di Z0 berjari-jari R yang berorientasi positif, hitunglah integral dari dz per Z dikurang Z0 dengan batas C. Nah, kita mempunyai dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang mana cara yang pertama yaitu parametrisasi. Misalkan Z0 itu sama dengan A ditambah I dikali B. Maka X-nya itu akan sama dengan R cos T ditambah dengan A. Dan untuk Y-nya itu akan sama dengan R sin T ditambah dengan B. Di mana untuk T itu elemen dari 0,2 pi. Jadi integral dari dz per Z dikurang Z0 sama dengan integral dari X aksen ditambah I Y aksen dt per R cos T ditambah A ditambah dengan dalam kurung R sin T ditambah B dikali I dikurang dengan A ditambah I dikali B dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2pi. Sama dengan integral dari min R sin T ditambah I dikali R cos T dt per R cos T ditambah I dikali R sin T dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi. Kemudian diperolehlah integral dari I dalam kurung I kali R sin T ditambah R cos T dt per R cos T ditambah I R sin T dengan batas 0 sampai ke 22pi. Nah, hal ini akan diperoleh integral dari I dTi T dengan batas 0 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2pi. Maka hal ini hasilnya akan diperoleh dengan 2pi kali I. Selanjutnya untuk cara kedua,
Nah, untuk cara pertama dan cara kedua ini hasilnya itu akan sama, akan tetapi cara pengerjaannya yang berbeda. Maka cara yang kedua yaitu lintasan C dapat dinyatakan pula sebagai C, Z sama dengan Z0 ditambah R dikali E pangkat I dikali T, di mana T elemen dari 0,2 pi. Sehingga Z dikurang Z0 itu akan sama dengan R dikali E pangkat I dikali T. Dan DZ sama dengan I dikali R dikali E pangkat I dikali T DT. Akibatnya, integral dari DZ per Z dikurang Z0 dengan batas C itu akan sama dengan integral dari I dikali R dikali E pangkat I dikali T per R dikali E dipangkatkan I dikali T dengan batas 0 dan batas atas 2 pi. Itu akan sama dengan integral dari I dt batas bawah 0 dan batas atas 2 pi. Nah, hal ini akan sama dengan I dikali T untuk 0 dikurang dengan 2 pi. Hasilnya akan sama dengan 2 pi dikali I. Jadi, jika C adalah lingkaran berpusat di Z0 berorientasi positif, maka integral dari DZ per Z dikurang Z0 dengan batas C itu akan sama dengan 2 pi dikali I. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.